Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mungkinkah dia kepala pavilion tinggi? Di area ribuan mil ini ada beberapa master batas kenaikan keabadian. Tetapi ketika datang ke kultivasi, ke kondisi puncak, hanya kepala pavilion surga yang sulit dipahami, dan naga tidak terlihat. Padahal usia pengunjungnya sama dengan kepala pavilion surga yang dikabarkan. Jadi tidak heran seseorang salah mengidentifikasi. Human perlahan menggelengkan kepalanya. Ketika dia masih muda, dia telah bertemu dengan kepala pavilion tinggi. Jadi dia secara alami mengingat penampilan lelaki tua itu, yang sama sekali berbeda dari lelaki tua di depannya. Meskipun orang ini berada di puncak batas kenaikan keabadian, dia membawa human tekanannya jauh lebih besar daripada orang yang berada di alam batas keabadian lainnya. Human sendiri juga memiliki kekuatan tingkat ke-7 dari batas kenaikan keabadian. Bahkan jika kepala pavilion tinggi surga datang sendiri, dia tidak akan merasa terlalu menindas. Orang tua di depannya berbeda. Human memandangnya seperti melihat gunung yang tidak pernah bisa didaki, sungai yang tidak bisa didaki, menyeberang sama sekali. Bahkan jika Anda menghabiskan seluruh hidup Anda hanya bisa melihatnya. Ini terasa sangat jahat, tetapi Human selalu percaya intuisi saya sendiri. Bahkan orang tua ini tak terkalahkan. Sekarang di mana orang tua ini muncul? Wajah Human berat. Dia melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara hormat, "Berani menanyakan nama senior?" Dan orang yang datang ke sini secara alami adalah Meng Wuya. Meng Wuya telah lama menahan amarahnya. Awalnya dia ingin menargetkan Long Jatian ketika dia kembali ke pavilion surga. Tapi dia menjaganya selama 2 hari untuk memastikan bahwa dia benar-benar tertutup. Kemudian si Sirian datang. "Anda adalah naga di langit." Meng Wuya menyipitkan matanya, dan tatapannya yang seperti elang tertuju pada Human. Namun vitalitas Human tanpa sadar beredar, seolah-olah hidupnya berada pada saat kritis. Tetapi dia tetap tenang. Bagaimanapun dia adalah pemimpin di geng. Dengan pikiran yang kuat, jika Anda diintimidasi oleh pihak lain dengan satu kata, apa gunanya? "Saya pemimpin geng pertempuran darah Human. Saya tidak tahu senior." Sebelum Human menyelesaikan kalimatnya, Meng Wuya memotongnya. Nadanya penuh ketidaksabaran. "Jadi, Anda bukan Long Jatian? Kenapa Anda menyelah?" Tepat ketika dia hendak menjelaskan 1 atau 2 hal, Meng Wuya sudah kehilangan kesabaran. "Long Jatian, Anda anjing sialan. Saya generasi ke-18 dari nenek moyang Anda. Keluar!" Raungan ini benar-benar menggemparkan bumi dan menyebar langsung ke langit, mengejutkan semua orang di seluruh geng pertempuran berdarah, dan bahkan anggota pavilion Feng Yu dan surga dapat mendengar dengan jelas. Setelah gemuruh, semua orang yang melihat terdiam, bahkan sekelompok Fuge dari Master Alam Asa sejati, semuanya memandang Meng Wuya dengan bodoh, tercengang dan tercengang. Mereka tidak pernah mengharapkan ahli yang begitu agung seperti ini. Bagaimana dia bisa membuka mulutnya untuk bersumpah? Dan itu sangat kejam dan vulgar. "Bagaimana dengan sikapmu? Di mana identitas Anda?" Tetapi master manapun dengan kekuatan dan prestise tidak akan melakukan hal yang mencela diri sendiri, bukan? Jadi berapa banyak kebencian yang diperlukan untuk membuatnya melupakan kultivasi dan sikapnya sendiri? Apakah Long Jatian mencuri ayamnya atau anjingnya yang membuatnya sangat marah? Namun Meng Wuya berteriak. Itu juga membuat anggota geng pertempuran darah tahu dengan jelas bahwa pendatang itu benar-benar tidak baik. Mendengar itu, Human berkata dengan ekspresi cemberut, "Senior,
bisakah kamu berbicara dengan baik jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Meskipun Human tidak ingin menjadi musuh dari orang kuat yang datang, tetapi Long Zetian juga wakil pemimpin dari geng pertempuran berdarah. Jika Meng Wuya memberi tamparan, maka Human harus mengambil setengahnya. Saya bilang Anda lumpuh. Katakan pada Long Zetian untuk keluar. Jika dia tidak keluar hari ini dan memenggal kepalanya untuk digunakan sebagai urinor untuk orang tua ini, maka orang tua ini akan membantai geng pertempuran berdarah Anda. Saat ini kekesalan di hati Meng Wuya bisa dibayangkan dan dia benar-benar tidak memperhatikan geng pertempuran darah. Wajah Human menunjukkan roh jahat. Patung tanah liat itu masih agak panas. Apalagi Human yang sudah kesal. Jika bukan karena kekuatan Meng Wuya, bagaimana dia bisa begitu mudah dibicarakan? Tapi Meng Wuya sama sekali tidak menjual wajahnya, yang membuat Human benar-benar marah. Hei, mengapa Long Zetian seperti kura-kura pemalu, tidak berani keluar untuk melihat lelaki tua ini? Meng Wuya berkata dengan nada menghina, menyapu matanya ke bawah. Tapi kali ini seorang pemuda yang menjawab dengan wajah dingin. Tuan tua ini, bisakah Anda sedikit berbudi luhur dalam kata-kata Anda? Permusuhan macam apa yang dimiliki kakek saya dengan Anda? Dan Anda menghinanya seperti ini? Saat ini orang yang berbicara ada Long Jun. Begitu Meng Wuya datang, dia memarahi Long Zetian dengan keras, membuat bahaya capul yang sangat tidak menyenangkan. Sebagai anggota keluarga Long, bagaimana Long Jun bisa menanggungnya? Mengandalkan fakta bahwa ini adalah markas dari geng pertempuran darah. Karena ada banyak master, jadi dia segera membalas. Jelas dia berpikir apa yang terjadi pada puncak batas kenaikan keabadian. Geng pertempuran darah juga memiliki batas keabadian. Jika Anda benar-benar berani bertarung di sini, maka Anda tidak akan pernah kembali. Kakek Anda. Meng Wuya menyipitkan matanya, menatap Long Jun. Orang yang dicari Anda adalah kakek saya. Long Jun menjawab dengan suara berat. Oke. Meng Wuya tertawa. Naga melahirkan naga, burung ponik melahirkan burung ponik. Tikus bisa membuat lubang, maka Long Hui bukanlah hal yang baik. Anda adalah saudaranya, jadi Anda pasti bukan orang baik. Diseret ke kepala Long Hui, semua orang tiba-tiba merasa bahwa lelaki tua itu sedikit gila dan mereka tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Long Jun berkata dengan marah, "Orang tua itu menjadi gila. Ini adalah geng pertempuran darah dan bukan giliran Anda untuk bermain liar. Orang tua ini bertingkah liar." Meng Wuya sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tetapi dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Dan kemudian ekspresinya menjadi dingin lagi. Dan dia memarahi. Orang tua manusia bertingkah liar, jadi apa? Sambil berbicara, dia menamparnya dengan santai. Minggir! Ekspresi Human berubah dan dia akan menarik Long Jun di belakangnya. Tetapi kecepatan gerakan Meng Wuya secepat kilat. Saat dia mengangkat tangannya, dia menampar wajah Long Jun yang membuat ada suara yang tajam yang menyebar. Kedua gigi itu terbang sebagai tanggapan dan Long Jun berputar di udara beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Dengan bunyi gedebuk, semua orang di geng pertempuran darah langsung ketakutan dan Human juga sangat kedinginan. Mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana lelaki tua di langit itu melakukannya. Dari jarak lebih dari 50 kaki, dia menamparnya dan menamparnya, tanpa memberi waktu bagi siapapun untuk bereaksi. Jadi apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh batas kenaikan keabadian? Bahkan jika itu adalah puncaknya, itu tidak akan membuat semua orang yang hadir menjadi tidak berdaya, bukan? Human merasa bahwa jika kepala pavilion surga mengenai telapak tangan ini, dia 90% yakin bahwa dia akan dapat memblokirnya. Bagaimanapun keduanya berada di puncak batas kenaikan keabadian, tapi mengapa ada celah yang begitu besar? Long Jun juga terpana oleh tamparan itu.
Setelah jatuh ke tanah, dia terhuyung-huyung dan berbalik beberapa kali sebelum menemukan arah yang benar. Melihat Meng Wuya lagi, wajahnya penuh ketakutan dan kengerian karena pipi kanannya bengkak tinggi. Meskipun tidak ada luka dalam, tetapi seperti kata pepatah, Anda tidak mengungkapkan kelemahan Anda saat memarahi seseorang, dan Anda tidak menampar wajah seseorang saat menampar seseorang. Di wajah Meng Wuya di depan umum, bagaimana orang luar bisa memahami penghinaan di hatinya? Orang tua bertingkah liar, apa yang Anda lakukan? Meng Wuya menunggunya berdiri diam, lalu menamparnya lagi. Persis sama seperti sebelumnya, Long Jun lepas lagi, dan banyak master dari geng pertempuran darah, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sialan, beraninya Anda mengatakan bahwa lelaki tua ini bertingkah liar. Saya tidak tahu apa artinya. Meng Wuya mengutuk, menjabat tangannya dan memukul tumpukan kotoran dengan ekspresi jijik di wajahnya. Saat ini, Human tidak tahan lagi. Dengan marah berkata, "Senior, Anda adalah seorang ahli, tetapi Anda tidak takut ditertawakan oleh orang lain. Jika saya benar-benar melakukannya, apakah dia akan selamat? Ini hanya pelajaran kecil." Terdengar dia dengan ringan menegur, "Kemarilah." Dengan satu tangan, Long Jun yang telah jatuh ke tanah dan belum bangun, tersedot oleh kekuatan hisap yang besar, dan di udara Long Jun memamerkan miliknya, gigi dan cakar. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia berteriak, "Tuan, tolong!" "Senior!" Human maju selangkah dan berteriak dengan tajam. Meng Wuya mengabaikannya sama sekali, hanya memegang leher Long Jun di satu tangannya dan berkata dengan ekspresi muram, "Ada orang yang dirugikan, jadi Anda orang yang menaginya. Orang tua ini hanya mencari Long Zetian hari ini. Nak, karena Anda cucu Long Zetian, Anda harus patuh, jadi katakan di mana dia." Setelah menerima 2 tamparan, Long Jun menjadi lebih imut daripada kelinci. Bukan lagi semangat muda seperti barusan. Menahan rasa sakit di kedua pipinya dengan gemetar berkata, "Kakak tidak ada di geng. Di mana dia?" Tanya Meng Wuya dengan dingin. "Di area pertambangan." Long Jun menjawab dengan penuh ketakutan di wajahnya. "Tunjukkan arahnya." Meng Wuya berteriak dengan keras, "Lewat sini." Di bawah ancaman hidupnya, beraninya Long Jun ragu. Meng Wuya mengajukan pertanyaan dan dia menjawab. Meski pipinya bengkak, dia berbicara dengan cukup rapi. Begitu sosok Meng Wuya berkedip, dia sudah berada ratusan kaki jauhnya, memimpin Long Jun langsung ke tambang geng pertempuran darah. "Pemimpin klan!" Sekelompok orang memandang Human dengan penuh semangat, menunggunya membuat keputusan. "Ikuti!" Human penuh amarah. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Long Zetian memprovokasi ahli ini, dan pihak lain tidak mengatakan apa-apa. Namun kemarahan di hati Human adalah bahwa Meng Wuya tidak masuk akal dan menindas orang lain. Seolah-olah Long Zetian tidak memiliki mata, secara tak terduga menyinggung master seperti itu, dan bahkan mengarahkan api ke dalam geng. Bukannya Human tidak melihat tindakan kecil dari keluarga Long selama bertahun-tahun, tetapi keluarga Long selalu menjadi tangan kanan dari geng pertempuran darah. Jadi Human ingin menghentikan parasit ini, tetapi dia tidak berani melakukannya. Setelah serangan terhadap keluarga Long dilakukan, geng pertempuran darah mungkin akan segera hancur, dan kekuatan keseluruhan akan sangat berkurang. Jika dia tidak biadab dan tidak punya anak laki-laki, bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi di geng? Selama ada seorang putra, Human dapat dengan penuh semangat mengolahnya. Biarkan dia melawan anak muda dari keluarga Long, dan itu tidak akan menimbulkan masalah seperti ini. Kali ini Long Zetian memprovokasi master seperti itu. Human melihat secercah peluang darinya. Jadi alangkah baiknya jika itu bisa digunakan untuk menghilangkan kekuatan keluarga Long di dalam geng.
Jadi apapun yang terjadi, Human ingin mengikuti masa lalu untuk melihatnya. Saat ini kota perdagangan angin hitam masih ramai dengan aktivitas. Dengan 20.000 tel uang perak di tangannya, Yangke berjalan di sekitar pasar perdagangan. Pertama-tama menghabiskan 10.000 tel untuk membeli beberapa batu yang yuan, menyimpan sejumlah uang untuk cadangan. Kemudian menemukan ruang terbuka dan duduk bersila. Dia mengambil dan mengangkat papan nama yang dibuang dari tanah, menghapus tulisan tangan di atasnya, dan menulis beberapa kata dengan santai. Beli benih rumput roh atribut yang dan buah roh. Menempatkan papan nama di depannya, Yangke mengabaikannya dan langsung mengoperasikan seni yang sejati. Diam-diam menyerap energi batu api yang di tangannya. Terakhir kali, Li Yuntian juga membantu Yangke mengumpulkan benih, tetapi tidak ada panen, yang menunjukkan betapa langka benih itu. Jadi Yangke baru saja mencoba peruntungannya sekarang. Lagi pula akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk menyerap energi batu yang yuan di sini. Jadi benar untuk berlatih dan membeli. Jadi butuh kerja keras setengah hari dan akhirnya menyerap energi dari 20 batu yang yan yang dia beli. Batu api yang ini dapat mengembunkan 2 tetes cairan yang 20 yuan adalah 40 tetes dan dantian terisi lagi. Memeriksa situasi di dantian sedikit, Yangke sangat puas. Saat menghadapi pertempuran malam itu, dia bisa memberikan permainan penuh untuk itu. Hanya saja setelah setengah hari tidak ada yang datang untuk menjual bibit tersebut. Tepat dia berdiri, Yangke melirik ke rumah kayu yang menjaga para murid di pavilion surga, yang seharusnya Suyan ada di dalam. Sebenarnya, Yangke ingin menyapa dan memberitahunya bahwa dia sudah kembali. Setelah memikirkannya, dia menyerah. Bagaimanapun, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengannya. Dan Yangke tidak benar-benar ingin berhubungan dengan seseorang yang sedingin dan semulia dia, yang tidak dapat dia jangkau karena tidak menarik melihat wajah dingin orang lain. Ketika dia hendak kembali ke rumah, seseorang tiba-tiba berjalan di depannya, berjongkok dan melirik papan nama Yangke, mengangkat matanya dan berkata, "Apakah Anda ingin mengumpulkan benih?" Yangke melihat ke bawah dan menemukan bahwa orang di depannya, dia adalah seorang wanita. Tidak terlalu tua, sekitar 17 tahun atau 18 tahun. Penampilannya dianggap kelas atas. Wajahnya cantik, matanya berair, kulitnya halus dan lembut, dan dia memiliki sosok yang baik, terutama sepasang payudara yang besar dan tiada taranya. Saya tidak mengenalnya, dia tumbuh besar dengan apa yang harus dimakan, dan dia memiliki modal yang membanggakan. Ketika dia berjongkok seperti ini, Yangke memandang rendah dia dan segera melihat seputih salju yang dalam dan halus di dadanya. "Iya." Yangke mengangguk tanpa memalingkan muka. Wanita itu berdiri tegak dan berkata, "Saya memilikinya, tetapi saya tidak tahu apakah Anda mampu membelinya." "Oh." Yangke tiba-tiba menjadi tertarik. "Kalau begitu, mari kita lihat benih apa yang Anda miliki." Wanita itu adalah mengenakan pakaian pavilion surga. Dia harus menjadi murid pavilion tinggi surga. Semua orang berasal dari sekte yang sama. Yangke secara alami merasa sedikit baik. "Saya akan mengeluarkannya untuk Anda lihat." Wanita itu melepaskan ikatan dompet halus dari pinggangnya. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kepada Yangke. Melihat itu, Yangke mengambilnya, membuka dompetnya dan menuangkan 2 biji darinya. Kedua benih ini memang mengandung energi atribut yang persis seperti yang saya butuhkan. Apalagi kedua biji ini sepertinya lebih mewah daripada biji buah sanyang yang dia beli terakhir kali. Jika buah sanyang adalah benih tingkat prefektur kelas rendah, maka ini harus menjadi benih tingkat prefektur kelas menengah atau atas. "Saya ingin 2 biji ini. Berapa banyak uang ingin Anda jual?" Yangke sangat puas dengan bijinya. Wanita itu tersenyum dan berkata,
1000 tel. Yangke mengerutkan kening, meskipun tidak dapat disangkal bahwa dia tersenyum dengan sangat baik dan menambahkan cahaya ke wajah yang cantik. Tetapi harga ini tidak dapat membuat Yangke setuju. Nyatanya, sejujurnya, tidak rugi bagi Yangke untuk membeli kedua benih ini seharga 1000 tel. Karena ia memiliki cairan yang untuk merangsang pertumbuhan, yang sangat mempersingkat masa pertumbuhan benda ini. Tetapi jika orang lain menghabiskan 1000 tel untuk membeli ini, itu pasti akan menjadi bisnis yang merugi. Tapi wanita ini agak curiga pada singa. Ini tidak membuat keintiman terhadapnya, seolah tak menghilang dalam asap. Kakak senior, bukankah hargamu agak tinggi? Meskipun Yangke masih memiliki 10.000 tel tersisa, itu digunakan untuk membeli bunga jiwa, sisa 3 daun dan rumput kayu mati jedi. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dihabiskan sembarangan. Apakah itu tinggi? Wanita itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tidak tinggi, ini adalah benih rumput roh tingkat menengah, Cizisin. Tanam dan tunggu sampai matang, dan itu akan berguna di banyak cara. Di mata orang yang tahu barang ini bisa lebih dari 1000. Mendengar itu, Yangke tersenyum kecut. Anda juga bilang tunggu sampai matang, jadi kapan? Wanita itu cemberut. Karena mau beli bibit tentu harus sabar dan menunggu sampai matang. Apakah saya bisa memperkirakan matang setelah tanam? Ada hal yang begitu baik di dunia. Selain itu, hal-hal langka dan mahal. Benih ini sangat langka dan 1000 tel adalah 1000 tel. Lebih sedikit penderitaan. Yangke tidak punya pilihan selain berpikir dengan hati-hati sejenak, mengangguk dan berkata, itu saja. Jika Yangke membelinya, gadis ini pasti mendapat untung saat dia membelinya seharga 1000 tel. Dan dari apa yang dia katakan, sepertinya butuh banyak usaha untuk mendapatkan 2 biji ini. Selain itu, ini juga merupakan kakak perempuan dari sekte yang sama. Dan terlebih lagi, Yangke benar-benar tidak tahu cara menawar dan menghemat air liur yang terbuang percuma. Jadi tidak ada salahnya membiarkan dia memanfaatkannya. Menghitung 1000 tel uang perak dan menyerahkannya padanya, wanita itu mengambilnya sambil tersenyum, lalu dengan hati-hati mengambilnya, menatap Yangke dan berkata, teman, Anda tidak buruk, jadi saya akan memberimu dompetnya, dan kakak senior sendiri menyulamnya. Setelah berbicara, dia pergi dengan gembira. Yangke tercengang. Ternyata kakak senior ini juga tahu bahwa dia berasal dari sekte yang sama. Karena dia tahu dia masih berbicara seperti singa. Jika itu orang lain, bisnisnya pasti akan hilang. Dibantai demi kekayaan. Yangke tidak kesal. Bagaimanapun, ini hanya bisnis. Jika Anda berbisnis dengannya lain kali, dia akan berhati-hati. Setelah menunggu beberapa saat di tempat, dia menemukan bahwa tidak ada yang datang untuk menjual benih. Setelah merapikan, Yangke berencana menggunakan sisa uang untuk membeli beberapa bunga jiwa sisa semanggi dan rumput kayu mati jedi. Tapi sebelum berjalan beberapa langkah di sini, tanah tiba-tiba bergetar hebat, lalu bergetar beberapa kali berturut-turut. Dan murid dari 3 sekte di seluruh kota perdagangan angin hitam langsung menjadi bingung. Karena semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Hanya ketika tanah hendak terbelah, banyak orang panik dan berlarian. Setelah beberapa saat, sepertinya ada seseorang berteriak dengan marah dari jauh, tetapi jaraknya terlalu jauh untuk terdengar dengan jelas. Saat suara itu datang, wajah Yangke tiba-tiba menjadi cerah. Dia mendengar suara dari Meng Wuya, suara lain dari Long Jatian, dan banyak teriakan dan teriakan orang lain, bercampur menjadi satu. Pertarungan. Yangke mengerti di dalam hatinya, mengetahui bahwa gerakan ini mungkin disebabkan oleh upaya balas dendam Meng Wuya. Hanya saja cangkupan pengaruh ini terlalu luas. Dilihat dari arah suaranya, seharusnya pertempuran sengit sedang terjadi di area pertambangan dan pertempuran berdarah, yang jaraknya puluhan mil dari sini.
Dengan jarak yang begitu jauh, tanah berguncang dan Yangke bahkan bisa merasakan vitalitas meledak dari master di sana. Sangat kuat. Saya tidak tahu kapan saya bisa mencapai ketinggian seperti itu. Mata Yangke bersinar dengan antisipasi dan kegembiraan. Tiba-tiba dengan suara beberapa pintu dibuka, para murid yang menjaga rumah kayu di kota perdagangan angin hitam keluar secara bersamaan. Suyan dari pavilion surga, Hu Jiaer dari geng pertempuran berdarah, dan Fang Ziki dari menara Fengyu. Semua melihat dengan sungguh-sungguh ke arah di mana pertempuran terjadi dan segera membuka gerakan mereka pada saat yang sama. Berubah menjadi 3 bayangan dan terbang keluar. Bayangan putih, bayangan hijau, dan bayangan abu-abu. Bayangan putih adalah Suyan, bergegas ke depan. Bayangan hijau adalah Hu Jiaer di tengah, dan Fang Ziki adalah yang terakhir. Kekuatan ketiga murid penjaga dapat dibedakan secara sekilas. Menarik untuk ditonton, cepat dan lihatlah. Beberapa orang panik, sementara yang lain takut dunia ini tidak akan kacau. Mereka berteriak sekuat tenaga dan berlari mengejar sosok 3 murid yang menjaga. Saat ini banyak orang mengikuti, dan kota perdagangan angin hitam dalam kekacauan untuk sementara waktu. Kios-kios dengan cepat menutup kios mereka, dan para pembeli bergegas mengikuti arus orang. Pertempuran antara penguasa kenaikan keabadian jelas merupakan pertempuran yang sangat menarik, karena pemandangan semacam ini sangat langka. Jika mereka melewatkannya hari ini, mereka tidak tahu kapan saya akan melihatnya lagi. Ayo pergi dan lihat. Seorang murid Feng Yuluo tampak bersemangat. Air liur memercik dan menyapa saudara-saudaranya. Lebih baik tidak pergi. Jika terpengaruh, bukankah itu kematian yang mengerikan? Dengan pertempuran seperti itu, mungkin akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Dengan beberapa kata, sekelompok besar orang lainnya berlari keluar. Ekspresi Yangke berubah. Dia tahu persis apa yang terjadi, tapi dia tidak menyangka Pak Tua Meng akan bertindak sejauh ini. Setelah pertempuran ini dimenangkan, 3 kekuatan di sekitarnya pasti akan terkejut, dan diperkirakan semua orang akan tertarik padanya. Berdiri di tempat dan berpikir sejenak dengan hati-hati, Yangke juga bergegas pergi bersama kerumunan. Dia ingin tahu apa hasil akhir dari pertempuran ini nantinya. Penjaga toko impian menang atau kalah? Tepat ketika kekacauan pecah di kota perdagangan angin hitam, area penambangan geng pertempuran berdarah sudah berjalan lancar. Setelah Meng Huya terbang ke sini bersama Long Jun, dia langsung pergi ke Long Zetian. Yang terakhir bahkan tidak mengerti apa yang terjadi dan terpana oleh jurus pembunuhnya. Sekarang Long Zetian dianiaya secara ekstrim. Dia sama sekali tidak mengenali Meng Huya. Tetapi pihak lain menunjukkan sikap yang tak henti-hentinya. Itu juga sangat mengganggunya. Long Zetian sudah sangat tua dan dia adalah wakil pemimpin geng pertempuran berdarah. Jadi kapan dia menderita kerugian sebesar itu? Saat ini dia juga marah dari hatinya dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Meng Huya. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, Long Zetian langsung diledakkan dari langit oleh Meng Huya. Dan ketika dia akan mengambil nyawanya, Human dan yang lainnya terpaksa turun tangan. Meskipun Human juga senang melihat Long Zetian ditekan, tetapi tidak peduli apapun, dia juga veteran dari 3 dinasti kelompok pertempuran darah. Meng Huya sendirian memperlakukan Long Zetian di depan begitu banyak orang, di mana orang lain bisa melihat kekuatan geng pertempuran darah. Bahkan jika Human tidak bergerak, para master itu akan menyelamatkannya. Jadi Human harus memimpin dan mengadakan pertunjukan. Kali ini sangat meriah. Duel 1 lawan 1 yang asli berubah menjadi pertarungan geng dalam sekejap. Meng Huya seperti 1000 orang berjuang melawan pertempuran berdarah untuk membantu 10 master teratas dari batas kenaikan keabadian tanpa tertinggal. Sungguh agung dan agung. Selain itu, dia sangat mampu mempermalukan dalam pertempuran.
Mulutnya sama kejamnya dengan kekuatannya. Tidak hanya menekan kekuatan Long Zetian, tetapi juga mempermalukannya secara lisan, yang membuat wajah lama Long Zetian menjadi ungu, dan dia ingin membalas tetapi tidak bisa menghilangkan wajah ini. Dia hanya bisa menyerang dengan kepala tertunduk, dan dari waktu ke waktu dia dipukul oleh Meng Wuya dengan 1 atau 2 trik. Memuntahkan banyak darah dan terlihat sangat malu. Bagaimana mungkin dia masih memiliki keagungan wakil pemimpin geng pertempuran berdarah di masa lalu? Itu adalah duel lain. Meng Wuya mundur ke udara dan banyak ahli dari geng pertempuran darah berdiri di tanah. Kedua belah pihak berhenti untuk sementara waktu dan berhadapan dari jauh. Long Zetian hendak menggigit giginya berkeping-keping, sudut mulutnya dipenuhi darah, dan dia gemetar karena marah. Tetapi dia tidak berani terlalu lancang, menanggung penghinaan dan berkata, "Berani bertanya pada Anda kehormatan yang suci, di mana saya Long Zetian menyinggung Anda, sehingga Anda mempermalukan saya seperti ini." Jelas, Long Zetian tidak bisa didamaikan. Jika dia benar-benar menyinggung pihak lain, dan jika dia memiliki dasar yang kuat, tidak apa-apa bagi orang lain untuk membalas dendam. Namun Long Zetian belum pernah melihat Meng Wuya sebelumnya, dan pihak lain memukuli dan memarahinya saat dia datang. Jadi dia bingung bagaimana bisa memprovokasi orang di depannya. Jadi dia harus bertanya dengan jelas. Seorang tentara bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Jika ini adalah kesalahpahaman, bahkan jika dia mati di sini hari ini, dia masih harus mencari keadilan. Meng Wuya berdiri dengan bangga di udara, mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, "Anda tidak memprovokasi saya." Tubuh Long Zetian bergetar hebat. Dia menunjuk ke arah Meng Wuya dengan gemetar untuk beberapa saat, membuka mulutnya dan berkata, "Anda?" Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Long Zetian memuntahkan seteguk darah lagi, dengan suara teriakan di tenggorokannya dan matanya sangat suram. "Saya tidak merekrut Anda. Saya tidak memprovokasi Anda. Mengapa Anda datang ke sini untuk memukul dan memarahi saya?" Long Zetian sudah tua, separuh tubuhnya terkubur di dalam tanah, dan dia masih harus menanggung keluhan seperti itu. Apakah dia dianiaya atau tidak, dia juga ingin tahu alasannya. Jadi meskipun dia terluka, dia harus bertanya, "Apakah Anda merasa dirugikan? Lalu Anda ingin membunuh orang tua ini, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa." Meng Wuya mencibir lagi dan lagi, tanpa menunjukkan belas kasihan apapun kepada Long Zetian. Long Zetian menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Gerakannya berhati-hati karena takut jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia akan mati di tempat. "Saya benci 18 gerakan leluhur Anda." Meng Wuya membuka mulutnya dan mengutuk dengan marah. "Anda juga tahu bahwa Anda dirugikan dan tidak berdaya untuk melawan. Perlakuan Anda hari ini persis seperti yang diderita oleh murid saya yang berharga malam itu." Mendengar itu, Long Zetian dengan bingung bertanya, "Apa yang terjadi?" Saat ini, niat membunuh muncul di mata Meng Wuya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Keluarga Long Anda memiliki jenis. Anda memiliki keberanian yang baik dan cukup. Melihat murid lelaki tua ini, tetapi keluarga Long Anda berani bergerak." Long Zetian perlahan ditanya perlahan. Dia tiba-tiba merasa bahwa pihak lain tampaknya benar-benar memiliki permusuhan dengannya, dan dia tidak datang dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. "Sebaiknya Anda mengatakannya dengan jelas." Long Zetian bertanya. "Jelas?" teriak Meng Wuya dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Tidak ada yang perlu dikatakan. Ketika Anda tiba di dunia bawah, Anda pergi dan tanyakan pada cucumu Long Hui apa yang dia lakukan orang beberapa hari lalu." "Ada apa dengan Long Hui?" Ekspresi Long Zetian berubah drastis. "Menurutmu, apa yang terjadi padanya?"
Meng Wuya mencibir. "Kakek, saya belum melihat adik laki-laki saya selama hampir sebulan. Terakhir kali dia mengatakan dia membawa Master Wen keluar untuk melakukan beberapa tugas, dan dia belum kembali sampai hari ini," kata Long Jun tiba-tiba. Mendengar itu, wajah Long Zetian pucat pasi. Menggabungkan arti dalam dan luar dari Long Jun dan kata-kata orang di depannya, Long Zetian memperhitungkan bahwa Long Hui mungkin dalam bahaya. Meskipun orang di depannya tidak menjelaskan dengan jelas, dia juga mengetahui keutamaan cucu kecilnya, karena orang ini berkata bahwa dia melampiaskan amarahnya kepada muridnya. Dapat dibayangkan bahwa murid ini pasti seorang wanita cantik. Dalam sekejap, Long Zetian memahami keseluruhan cerita dan merasakan sakit dan amarah di hatinya. Rasa sakitnya adalah cucu kecilnya meninggal seperti ini, dan kemarahannya adalah dia tidak memiliki penglihatan untuk melihat Gunung Tai, dan bahkan ingin menyentuh murid dari guru seperti itu. Long Zetian, Anda telah membesarkan cucu yang begitu baik. Meng Wuya sangat marah. Saya datang hari ini hanya untuk mengambil nyawa Anda, agar Anda tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat Anda sakiti. Segala sesuatu yang harus dikatakan telah dikatakan. Meng Wuya menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangan. Dengan mengangkat tangan itu, seluruh dunia tampak berubah warna. Semua anggota geng pertempuran darah tampak ngeri. Mereka semua bergegas ke sisi Long Zetian, menyaksikan gerakan Meng Wuya dengan gugup. Tangan itu turun dengan cepat dan menampar Long Zetian dengan kejam, disertai dengan teriakan marah Meng Wuya. "Mati!" Sebuah tamparan besar tiba-tiba jatuh dari langit, menjepit kekuatan langit dan bumi. Dengan momentum yang tak tertahankan, itu mengguncang langit, mengguncang dunia, dan dengan satu telapak tangan, situasinya berubah. Pada saat ini, semua master dari geng pertempuran berdarah juga menampilkan gerakan pembunuhan terkuat mereka, dan mereka semua memblokirnya ke atas, yang membuat keseruan, vitalitas, pasir dan batu berterbangan. Meng Wuya bertarung melawan 10 master besar dengan satu telapak tangan, tenang dan tak kenal takut, dan sangat mendominasi. Penjaga toko Meng saat itu jauh lebih dapat diandalkan dari sebelumnya. War. Suara ledakan yang sangat keras segera keluar dan tamparan besar itu mendarat di kepala semua geng pertempuran darah. Tetapi dihalangi oleh upaya bersama semua orang. Tapi mereka tidak memblokirnya. Itu hanya menunda kekuatan telapak tangan raksasa yang jatuh sedikit. Jadi pada saat itu, 10 anggota geng pertempuran darah yang berada di alam batas kenaikan keabadian menjadi lebih pendek dan setengah berjongkol di tanah. Dengan marah mendorong vitalitas mereka. Tanah retak satu demi satu. Ini adalah area penambangan geng pertempuran darah. Ada banyak terowongan di bawah area penambangan. Benturan vitalitas ini tiba-tiba menyebabkan terowongan tambang bawah tanah runtuh. Dengan tabrakan, tanah dengan radius 100 kaki tiba-tiba tenggelam. Dan ketua dari geng pertempuran darah juga memanfaatkan kecepatan jatuhnya untuk segera menyebar dan melarikan diri. Tapi telapak tangan raksasa itu akhirnya menamparnya, menghancurkan kekuatan penghancur langit dan bumi, dan menampar bumi dengan cetakan tangan. Namun Long Zetian tidak mati. Perlindungan dari master geng pertempuran berdarah memungkinkan dia untuk melarikan diri sejak awal. Tetapi dia memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Jelas pertempuran hari ini telah memberikan pukulan besar bagi tubuh dan pikirannya. Dan dia sudah tua dan lemah. Bahkan jika pukulan itu tidak membunuhnya, itu juga menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Bahkan master lain dari geng pertempuran darah juga terlihat jelek. Mereka tidak pernah menyangka kekuatan Meng Wuya begitu maju. Apakah ini masih batas kenaikan keabadian? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Selain itu, keterampilan bela diri yang dia gunakan sangat luar biasa. Itu mungkin merupakan keterampilan bela diri di atas peringkat surga.
Menyapu dengan mata dingin, Meng Wuya mendengus pelan, dan saat dia hendak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, tiba-tiba ada fluktuasi vitalitas yang beredar dari bawah. Bahkan orang sekuat Meng Wuya, ketika dia merasakan gelombang vitalitas ini, kulitnya berubah drastis, dan dia melihat ke arah bawah dengan kaget. Saat berikutnya, cahaya merah menyala terbang keluar dari tanah, bergoyang dan menari. Ternyata itu adalah naga api sepanjang ratusan kaki. Segera di belakang naga api, sosok biru es lainnya terbang keluar dengan sayapnya terbentang. Panjangnya juga ratusan kaki, dan itu adalah ponik es yang indah. Binatang roh. Mata Meng Wuya tiba-tiba muncul, menatap kedua sosok besar itu dan tanpa berkedip. Monster dengan kekuatan super, meski tubuhnya mati, jiwanya masih bisa ada di dunia. Menunggu waktu yang tepat untuk dibangkitkan dan dilahirkan kembali. Naga dan ponik adalah raja monster, jadi mereka secara alami memiliki kemampuan untuk menjaga jiwa mereka tetap abadi. Meng Wuya telah melihat banyak hal. Ketika dia melihat dua sosok besar dalam pandangan pertama, dia juga mengira mereka adalah jiwa binatang naga dan burung ponik. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia mengerutkan kening lagi karena dia tidak merasakan jejak jiwa dari kedua sosok itu. Seolah-olah mereka hanyalah benda mati. Karena kedua sosok besar dan tak tertandingi ini sebenarnya adalah cycle ponik berbentuk naga yang murni, yang dibentuk oleh energi langit dan bumi. Ada yang aneh di sini. Meng Wuya segera menjadi waspada dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa tanah di bawah kakinya tenggelam puluhan kaki, dan ada beberapa fluktuasi misterius. Pembatasan di posisi yang lebih dalam. Tetapi pembatasan ini memiliki ditekan dan dihancurkan. Ternyata setelah pertempuran antaranya dengan banyak penguasa geng pertempuran darah, dia melanggar batasan di sini dan kemudian membiarkan cycle ponik berbentuk naga melarikan diri. Dengan kejutan ini, Meng Wuya menoleh dan melirik anggota geng pertempuran darah sambil berpikir dan menemukan bahwa mereka juga berdiri di sana dengan bodoh. Menatap ke langit, mata semua orang kaget sekaligus bingung. Mereka juga tidak tahu misteri di tempat ini. Meng Wuya mengerutkan kening, itu benar. Batasannya seharusnya tidak dilanggar sebelumnya. Jadi mereka tidak tahu apa yang disegel di dalamnya. Tetapi mereka harus memecahkannya pada saat terakhir. Jika tidak, mereka tidak akan sepenuhnya diblokir setelah pertempuran mereka sendiri. Saat Meng Wuya sedang merenung, dua sosok besar di langit sudah terjerat. Tubuh yang panjangnya ratusan kaki, satu merah menyala, satu biru es, menyatu satu sama lain. Langit dan bumi penuh dengan pancaran dan energi panas dan dingin yang tak tertandingi mengalir keluar, membuat semua orang merasa tak tertahankan. Kembali! Teriak Human dengan marah, memimpin anggota geng pertempuran darah untuk mundur dengan cepat. Meng Wuya juga mundur. Meski kekuatannya sangat dalam, tapi menghadapi dampak energi seperti itu, dia masih tidak bisa menahannya. Saat ini sepertinya ada nyanyian naga yang memekakkan telinga, bahkan ada nyanyian burung ponik, tinggi dan keras. Seekor naga dan ponik melayang tanpa henti di langit, dan naga dan ponik itu menguntungkan. Setelah setengah jam, naga dan burung ponik jatuh bersama dan jatuh kembali ke tempat mereka keluar. Tuar. Terdengar ledakan keras dan perasaan langit runtuh dan bumi retak muncul di hati setiap orang, disertai dengan fluktuasi vitalitas yang berkali-kali lipat lebih keras dari sebelumnya. Area sekitar area penambangan geng pertempuran darah tiba-tiba dikelilingi oleh sekelompok cahaya seterang siang hari. Sebentar, cahaya berangsur-angsur menghilang dan fluktuasi vitalitas di sana berangsur-angsur kembali tenang, seolah-olah dunia telah tenang saat ini. Berdiri di udara, Meng Wuya melihat ke bawah dengan tenang. Wajahnya bergetar tanpa henti.
bola matanya tiba-tiba muncul dan dia berkata dengan suara pelan, "Warisan gua." Saat berbicara, Meng Wuya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Berulang kali ambil beberapa langkah ke depan, ingin melihat lebih dekat. Tetapi benda di depannya jelas merupakan warisan gua. Meskipun area penambangan di bawahnya telah rata dengan tanah, tetapi itu menyisakan sebuah lubang besar dan dalam, sekitar 10 kaki di atas tanah, terhalang oleh tirai tipis, sehingga sulit untuk melihat situasi di dalamnya. Di tirai tipis ada kata-kata dan pola misterius yang berenang tanpa henti, seperti ikan. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ada gua warisan di tempat sekecil itu? Meng Wuya hampir mengira dia sedang bermimpi, tetapi apa yang terjadi di depan matanya begitu nyata. Warisan gua adalah ketika seorang pria kuat dengan kekuatan yang dalam sedang sekarat. Kemudian ruang magis dan misterius yang dipadatkan dengan kultivasi hidupnya, di ruang tersembunyi ini ada pembelajaran seumur hidup dari orang kuat ini. Jika Anda bisa memasukinya, itu pasti akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Apalagi kemungkinan besar masih ada barang-barang yang dimiliki orang kuat ini. Semasa hidupnya di gua warisan seperti pil, harta rahasia, dan sebagainya. Jadi seberapa kuat seharusnya orang kuat yang dapat memadatkan surga gua warisan? Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh orang yang telah melampaui ranah yang luar biasa dan menjadi orang suci, bahkan mungkin telah mencapai Dewa Xuan Hua. Bagaimanapun batas kenaikan keabadian tidak berbeda dengan semut di depan orang-orang kuat seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa gua warisan adalah harta yang sangat kaya. Jika ada yang bisa mendapatkan warisan orang kuat ini darinya, selama dia tidak mati di masa depan, dia pasti bisa berkultivasi setinggi pria kuat ini. Apalagi di awal terbentuknya gua pusaka di sini. Momentumnya sangat besar. Kalau dipikir-pikir, pemilik yang datang ke sini pasti bukan orang kecil dalam hidupnya. Saya khawatir dia adalah keberadaan yang langka di antara orang-orang dunia atas. Meng Wuya sedikit gelisah, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa sebuah gua warisan muncul di sini. Jadi dia juga bersemangat, dan sekelompok anggota geng pertempuran darah bahkan lebih bersemangat. Karena ini adalah berita yang sangat bagus, bahwa batasan yang terkubur puluhan kaki di dalam tanah telah dilanggar secara tidak sengaja. Selain itu, Human dan yang lainnya dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini adalah gua warisan legendaris yang berisi harta karun yang kaya dan seni bela diri yang luar biasa, yang semuanya cukup untuk membuat orang menjadi gila. Tapi kemudian, Human dan yang lainnya menyadari keseriusan masalahnya. Dengan keributan besar barusan, dua faksi lain di dekatnya mungkin akan terkejut. Bahkan jika geng pertempuran darah ingin makan sendirian, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.